Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimatun Nasiro dengan NIM 401421031. Kali ini saya akan praktikum di virtual lab tentang tinjauan fase gas, padat, dan cair. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan 5 percobaan. Yang pertama, membuktikan hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel. Yang kedua, membuktikan hubungan antara suhu dengan tekanan partikel. Yang ketiga, membuktikan hubungan antara volume dengan tekanan partikel. Yang keempat, membuktikan hubungan antara suhu dengan volume. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu membuktikan antara jumlah partikel dengan volume. Untuk percobaan yang pertama, yaitu membuktikan ukuran dengan partikel. Pertama, kita mengklik ikon intro. Setelah itu, kita mengklik lambang hijau untuk membuka partikel. Nah, setelah itu kan ini ada gas biru, ini ada gas merah. Gas biru kita beri 100 partikel, gas merah juga kita memberi 100 partikel. Kita pompa partikel. Nah, tadi kan suhu awalnya 0K, sekarang 300K, dan tekanannya 23,4 atmosfer. Setelah itu, kita amati pergerakan partikel pada chamber. Kita amati pergerakan partikel antara gas biru dan gas merah. Pada saat kita memompa gas biru 100 partikel ke dalam chamber, pergerakan partikel pada gas biru lambat, gerakannya lurus, dan jika bersentuhan dengan partikel lain akan saling memantul dan menjauh. Suhu awalnya tadi 0 dan suhu akhirnya 300K. Tadi tekanan awalnya 0 atm dan tekanan akhirnya itu 23,4. Nah, setelah itu kita amati juga yang gas merah. Gas merah, pergerakan partikelnya sangat cepat. Gerak partikelnya lurus, dan jika bersentuhan dengan gas lain akan saling memantul dan menjauh. T awalnya pada gas merah yaitu 300K dan T 2-nya 300K. Terus tekanannya yaitu 100, tadi tekanannya awal 23,4 gitu, dan tekanan akhirnya juga 23,4 atmosfer. Jadi yang pertama, percobaan pertama, hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel itu dapat disimpulkan bahwa hubungan ukuran dengan kecepatan partikel yaitu berbanding terbalik. Sebab semakin kecil ukuran partikel, maka pergerakannya semakin cepat. Nah, seperti ini, gas merah ukurannya kecil, pergerakannya cepat. Dan semakin besar ukuran suatu partikel, maka semakin lambat pergerakannya. Seperti ini gas biru, ukurannya besar dan pergerakannya lambat. Terus untuk percobaan yang kedua, yaitu kita membuktikan hubungan antara suhu dengan tekanan partikel. Langkahnya yaitu kita mengeklik kontrol panas ini, ember panas ini ke chamber. Nanti kita meningkatkan panasnya hingga 500K. Setelah 500K nanti kita tambah lagi. Setelah itu kita
amati apa yang terjadi. Coba ketika kita meningkatkan panas hingga 500K. Nah, ini kan tekan suhunya 500K. Kita setelah meningkatkan suhu sampai 500K, didapatlah tekanannya sebesar 39,0 atmosfer gitu. Nah, kita lihat amati apa yang terjadi pada gas biru dan gas merah. Gas biru gerakannya lambat, gas merah gerakannya cepat. Tadi suhu awalnya 300K dan sekarang suhu akhirnya 500K. Nah, setelah itu kita menaikkan panasnya, nanti suhunya menjadi 1000K, dan kita amati apa yang akan terjadi. Kita tambah ya menjadi 1000. Nah, setelah suhunya menjadi 1000, yang terjadi tekanan yang dihasilkan itu menjadi 77,8 atmosfer. Nah, gas biru yang bergerak di dalam itu sangat lambat, lihat pergerakannya sangat lambat, dan gas merahnya bergerak semakin cepat. Suhu awal dari 300K, sekarang suhu akhir menjadi 1000K. Nah, kemudian untuk percobaan yang ketiga, yaitu membuktikan hubungan antara volume dan tekanan partikel. Kita setel ulang. Nah, kita mengeklik pada penghitung tabrakan untuk membuka jendela wall collision, set sampai period 20 fps. Nah, kita mengklik tanda hijau, terus kita memompa 100 molekul gas biru dan 100 molekul gas merah, dan kita akan membiarkannya menyebar selama 20-30 detik. Ini 100, ini 100. Kita biarkan selama 20-30 detik. Kita mengklik panah hijau beberapa kali dan memperhatikan jumlah tabrakannya. Setelah kita biarkan dulu selama 20-30 detik. Habis itu kita setelah itu mengklik ini ya. Sebentar. Nah, setelah itu kita mengklik ini tombol hijau beberapa kali dan kita perhatikan jumlah tabrakannya. Nah, setelah itu kita memilih kotak ini ya, tadi udah dicentang kotak width, terus memencet lebar kecepatan suhu dan tekanan. Nah,
Setelah itu kita mengeklik pegangan kiri ini, kita tarik chamber ini sampai maksimum dan memencet lebar ruang kecepatan suhu dan tekanan. Coba. Nah, setelah pegangannya kita tarik ke kiri sampai maksimum dan kita itu mencatat lebar ruang kecepatan suhu dan tekanan. Nah, ini itu dihasilkan pada perlakuan pertama saat kita memompa gas biru dan merah, tabrakannya itu semakin cepat dan saling menyebar dan memantul. Suhu awalnya tadi 0 dan suhu akhirnya 300. Terus tekanan atmosfernya 0 dan tekanan atmosfer akhirnya itu 15,6 atm. Nah, setelah kita itu menghitung ini, kan kita udah melebarkan. Nah, jumlahkan yang terjadi dalam 20 ps selama beberapa kali itu. Pada yang pertama tadi saya mengeklik itu dihasilkan 519 tabrakan, yang kedua 536 tabrakan tadi di sini ya, dan yang ketiga itu berjumlah 517 tabrakan. Nah, kali ini kita kan udah menyentang nih kontak WID ini, terus kita ini lebarnya itu sampai lebar maksimum. Yang pertama kita lebar 15 cm, kecepatan partikelnya lambat, terus tekanannya 15,6 atm, suhunya 300 K. Terus coba kita kalau lebarnya kita 10, kalau lebarnya 10,0 nm, kecepatan partikelnya cepat, suhunya 300 K, dan tekanannya 23,4 atm. Nah, ketika kita mengeklik pegangan sisi kiri chamber dan share sejauh mungkin, kan tadi udah hasilnya itu panjangnya ini 15,0 nm, kecepatan partikelnya tadi lambat, suhunya 300 K, tekanannya 15,6. Nah, beda kalau kita tarik ke sini dan ukurannya 10,0 nm, itu ini geraknya itu cepat dan tekanannya 23,4 atmosfer, suhunya masih utuh 300 K. Kita menyeret pegangan ke kanan sejauh mungkin. Ini ya, tadi kan udah ini ke kanan sejauh mungkin. Udah paling pol segini, yaitu ruang maksimumnya 5,0 nm, dan kecepatan partikelnya dilihat gas merah sangat cepat, suhunya masih utuh 300 K, dan tekanannya menjadi 46,7 atmosfer. Nah, sudah selesai percobaan ketiga, yaitu hubungan antara volume dengan tekanan partikel. Hubungan antara volume dengan tekanan partikel yaitu berbanding terbalik, sebab semakin kecil bentuk partikel maka tekanan semakin besar, sedangkan semakin besar volume maka tekanan semakin kecil. Begitu. Nah, untuk percobaan yang keempat yaitu membuktikan hubungan antara suhu dengan volume. Laus. Ini untuk hubungan antara suhu dan volume kita kan udah mengeklik laus. Terus kita mengeklik tanda hijau. Setelah itu kita memompa molekul gas biru dan molekul gas merah sama-sama 100 ke dalam chamber dan biarkan menyebar selama 20-30 detik. Nah, setelah itu kita memilih ini reservi. Setelah mengeklik itu kita centang ini
Nah, setelah itu kita kan udah mengeklik tombol hijau ini. Kemudian kita mencatat jumlah partikel, lebar ruang, suhu, dan tekanan. Dari perlakuan ini, pertama, lebar ruang itu 10,0 nm, jumlah partikelnya 200 molekul, suhu awalnya itu 300 K, dan tekanannya itu 23,4 atmosfer. Nah, itu kita menambah gas biru dan gas merah. Tambah 100. Nah, lebar ruangnya itu menjadi 15,0 nm, suhunya masih utuh 300 K, tekanannya 31,1 atmosfer, dan jumlah partikelnya menjadi 400 molekul. Nah, setelah itu kita menambah jumlah partikel menjadi 500. Kita tambah antara partikel gas biru dan gas merah, sama-sama kita tambah 500. Jadi nanti total partikelnya itu 1000 tambah 500. Nah, jumlah total partikelnya itu 1000 molekul, terus lebarnya 15,0 nm, suhunya 300 K, dan tekanannya 77,9 atmosfer. Itu percobaan hubungan antara suhu dengan volume. Jadi bisa dikatakan hubungan antara suhu dan volume yaitu berbanding lurus, sebab saat volume bertambah ataupun berkurang, suhunya tetap 300 dari tadi. Nah, setelah itu yang terakhir kita akan membuktikan hubungan antara jumlah partikel dengan volume. Kita menyetel ulang sistem. Nah, setelah itu kita mengikut tanda hijau, terus memompa molekul gas biru heavy dan molekul gas merah light itu sama sebanyak 100. Nah, kita membiarkan ini menyebar selama 20-30 detik. Setelah itu kita memilih pressure dalam menu hot contact. Nah, setelah itu memilih kontak with centang, memencet lebar ruang. Kita mencatat nanti lebar ininya di data pengamatan, lebar chambernya, terus jumlah partikelnya, terus total partikel totalnya, terus suhunya dan tekanannya. Terus kita menambahkan lagi partikel merah dan biru, dan nanti kita mencatat jumlah partikelnya. Oke, kita untuk percobaan pertama dulu. Ketika kita memompa 100 gas biru dan 100 gas merah, maka gas ini saling menyebar dan memantul dengan gas lain. Jadi kita biarkan selama 20-30 detik. Nah, setelah kita memilih ini pressure V, kalau kita conteng ini with ini kontak with, itu total partikelnya ketika lebarnya 10,0 nm itu total partikelnya 200 molekul ini. Nah, suhunya masih utuh 300 K, tekanannya 23,4 atmosfer. Nah, setelah itu kita menambah 50 partikel pada gas biru dan pada gas merah.
Nah, total partikel ini menjadi 300 molekul. Lebarnya 15,0 nm. Terus suhunya masih utuh 300 K, terus tekanannya menjadi 23,4 atmosfer. Nah, dari hubungan antara jumlah partikel dan volume ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara jumlah partikel dan volume yaitu berbanding lurus. Sebab semakin besar atau banyak jumlah partikelnya, maka semakin besar juga volumenya. Begitu. Sekian percobaan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.